Terkait dengan kurban, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dengan benar. Pertama itu adalah substansi, esensi dari ibadah kurban. Yang kedua berkaitan dengan fikih kurban. Hal ini relatif sudah kita pahami. Apa yang harus dikurbankan, apa jenis binatangnya, kapan dia dipotong, kapan dia disembelih, bagaimana pembagiannya, itu adalah fikih kurban. Yang ketiga, kaitannya dengan etika berkurban, moral berkurban. Baik yang berhubungan dengan pekurban itu sendiri, yang berhubungan dengan hewan kurban itu, yang berkaitan dengan panitia ataupun yang menerima. Ini kaitannya dengan etik. Dan alhamdulillah kita melakukan beberapa perubahan. Salah satu persoalan etik itu adalah kita mengingatkan jangan sampai hewan kurban itu disembelih 2 kali dalam tanda petik. Alhamdulillah insya Allah tahun ini akan jauh lebih baik. Karena lokasi kurban sudah kita pindah sehingga lembu yang sudah selesai disembelih, yang tergeletak, diupayakan untuk tidak terlihat oleh lembu berikutnya. Karena itu dilarang oleh Nabi, karena menyangkut tentang rasa. Jangan kita anggap hewan yang kita kurbankan itu tak punya rasa, dia rasa. Bahkan dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, Allah telah menampung darah kurban itu. Kenapa seperti itu? Karena Nabi mengatakan awwalu qitratin min dammiha, darah yang mengucur dari hewan kurban itu akan minta ampun kepada Allah agar dosa-dosa orang yang berkurban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang meminta ampun itu adalah hewan kurban itu sendiri kepada Allah agar orang yang berkurban diampuni. Makanya Nabi minta kepada Fatimah untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban itu. Berkaitan dengan etika, kita juga menegaskan bahwa panitia kurban itu tidak sama dengan amil zakat. Dia tidak memiliki kewenangan mutlak sehingga dia bisa melakukan apapun. Tapi panitia kurban itu hakikatnya adalah wakil dari pekurban. Karena dia wakil, maka koordinasi, informasi, saling mendukung itu menjadi penting. Disinilah nanti terkait etik berkurban itu ada 3. Yang pertama itu kan yang sudah kita pahami bersama, pada masuk 1 Dzulhijjah tidak sangat dianjurkan orang untuk tidak memotong kukunya dan rambutnya. Apa hikmah di balik ini? Walaupun hukumnya makruh, tidak haram. Orang yang memotong kukunya, memotong rambutnya misalnya pada saat Dzulhijjah dan dia adalah orang yang berkurban, tidak sampai membatalkan kurbannya. Itu hanya makruh saja. Tapi makruh itu juga sebuah perbuatan yang tidak disukai, walaupun tidak sampai haram. Apa hikmahnya? Kalau nanti kita baca pemikiran Imam Al-Ghazali misalnya dalam Ihya Ulumuddin, itu karena keterkaitan nilai spiritualitas. Orang yang sedang berkurban itu seakan-akan apa yang ada pada dirinya ini semuanya akan dibersihkan, akan diampuni dosa-dosanya pada saat dia berkurban, maka dia hadir dalam bentuknya yang utuh. Karena itu makruh. Yang kedua apa? Dilarang menjadikan daging kurban sebagai imbalan terhadap panitia yang menyembelih. Karena dia penyembelih, karena dia tukang potong, kita kasih kepala. Itu nggak ada wewenang panitia ngasih itu. Karena ini panitia dia tukang cincang, kita tengok kerjanya lebih berat, lalu kita berikan dia lebih. Nggak boleh itu. Kalau itu dijadikan sebagai upah, dia kalau dijadikan sebagai upah. Tapi haknya sebagai orang yang mendapatkan
bagian dari kurban silakan. Yang ketiga, dalam pandangan mazhab Syafi'i dilarang menjual apapun dari hewan kurban itu. Tapi dalam mazhab Hanafi dibolehkan menjual kulitnya, tapi uangnya dikembalikan menjadi sedekah untuk orang-orang yang menerima korban. Kaitannya dengan etik ini relatif sudah bisa kita pahami, termasuk orang yang berkurban. Tidak boleh orang yang berkurban sepele dengan kurbannya. Dia hantarkan kurbannya, dia bayar kurbannya, lalu dia tinggal di rumah, tidak hadir untuk menyaksikan kurbannya, padahal dia tidak ada uzur tentang itu. Maka orang yang berkurban harus hadir pada saat penyembelihan, kecuali ada uzur. Kenapa? Itulah bentuk kesungguhan dia. Itulah bentuk persaksian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus benar-benar menyaksikan hewan kurbannya itu disembelih, sebagaimana titah Rasulullah kepada putrinya Fatimah, yang oleh Rasul malah Fatimah diminta berdiri. Jadi tidak cukup hanya duduk-duduk di sekitar lokasi kurban lalu namanya dipanggil, dia biarkan saja di sana. Itu juga berkaitan dengan etika. Nah, dua hal ini, fikih kurban dan etika, itu relatif sudah kita pahami. Saya hanya ingin menjelaskan filosofi dari ibadah kurban itu, lalu nanti di akhirnya akan saya sampaikan apa sikap kita berkaitan dengan perbedaan ini, dan kapan nanti kita akan melaksanakan puasa Arafah. Mungkin masjid juga akan membuat buka puasa bersama, tapi tetap kepada setiap orang diberikan keluasan kewenangan untuk memutuskan mana yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan filosofi kurban, ada 3 rentetan sejarah yang harus kita perhatikan, dan setiap sejarah itu mengandung pesan penting dari ibadah kurban. Yang pertama adalah pada masa Nabi Adam alaihissalam. Itu terdapat pada surah Al-Maidah 27, 28, 29. Ayat ini sangat dramatis. Kalau kita baca ayat ini pelan-pelan, kita renungkan maknanya sangat dramatis sekali. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan. Ceritakanlah, beritakanlah kepada mereka tentang kisah 2 anak Adam, idh qarraba qurbanan. Inilah ayat yang memuat kata kurbanan, kata kurban. Walaupun dalam fikih tidak ketemu kata kurban, dalam fikih itu ketemu kata udhiyah atau adzabhu, sembelihan. Tapi Al-Quran menyebut qarraba qurbanan. Apa pasal? Hawa, istri Adam, dalam satu riwayat itu melahirkan 20 kali. Setiap lahir anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Malah ada yang mengatakan Hawa itu melahirkan 120 kali. Kali 2, 240. Ibu-ibu di bumi asri paling banyak berapa, Bu, melahirkan? Mak saya melahirkan kami 5 kali, tapi satu-satu. Bayangkan kalau 20 sekali, kalau melahirkan 20 kali, yang lahir 22 atau 120, Masya Allah. Itu anak-anak Adam. Nah, laki-laki perempuan. Lahir Qabil bersama Iklimah, lahir Habil bersama Labuda. Baca sejarah kita tidak ketemu lagi nama-nama berikutnya. Yang populer nama anak Adam itu Qabil, Habil, Iklimah, Labuda, dan ada satu nama lagi Syed. Nabi Syed, bukan Nabi Syed, ya Syed. Dari Syed itulah nanti keturunan sampai pada saat kita sekarang ini. Ketika anak Adam sudah mulai dewasa, maka mereka harus dinikahkan. Ini menarik Bapak Ibu. Mestinya saudara kandung tidak boleh menikah, dan dia masuk dalam konteks mahram. Kenapa mahram? Itu sebenarnya ada rahasianya, di mana Allah dalam tanda petik mencabut syahwat antara saudara kandung, mencabut syahwat antara ayah dengan anak atau anak dengan ayah dan ibunya. Tidak ada syahwat dalam makna birahi. Karena itu kita mengenal dalam fikih ada mahram karena nasab, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang mengenakan pakaian ihram. Tapi mahram adalah orang yang haram dinikahi.
Persoalannya konsep mahram ini pun masih banyak yang tak dipahami oleh umat, dan itu wajar saja karena jarang dikaji. Makanya di kampung-kampung kalau orang mengkaji mahram itu dihubungkan dengan batal udhu. Udhunya batal tidak, syahdu dengan syahdu batal tidak, itu ukuran mahram. Bapak, Ibu, kalau saudara laki-laki, kita punya saudara laki-laki atau punya saudara perempuan, masing-masing kita punya anak, anak kita dengan anak saudara kita mahram tidak? Mahram tidak? Tidak kan? Tidak kan? Tidak. Tapi kita dengan keponakan, dengan turunan dia ke bawah, itu mahram. Bapak dengan menantunya mahram tidak? Mahram kan? Mahram itu, mahram. Bahkan sampai anak kita udah bercerai pun menantu kita tetap mahram. Tapi itu ada kajian khusus. Nah, pada masa Nabi Adam tidak ada konsep mahram itu, karena tidak ada manusia lain mau dikawinkan dengan siapa. Yang ada Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Labudda. Oleh Allah syariatnya ini harus disilang. Qabil dengan Labudda, Habil dengan Iklimah. Kalau sama-sama cantik tak ada soal. Tapi karena yang satu cantik, yang satu tak cantik, itu jadi masalah. Jadi Bapak Ibu, kesenjangan itu hanya terjadi kalau terjadi ketimpangan. Kerusuhan terjadi kalau ketimpangan. Dalam komplek ini kalau semua orang kaya yang hidup tak ada masalah. Kalau dalam satu kampung semuanya orang miskin hidup tak ada soal. Tapi ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya tak peduli dengan yang miskin, timbul masalah. Istri awak cantik, istri kawan awak cantik, tak ada masalah. Awak pun tak mau menengok istri kawan awak tuh. Tapi kalau istri kawan awak cantik, istri awak sendiri kurang, itu yang jadi masalah. Itu yang mau melirik saja itu, Pak. Jadi ini kasus kata Qabil, bagaimana aku menikah dengan Labudda, adikku yang tidak cantik, padahal saudara kembarku itu adalah Iklimah. Kalau Habil nih, karena dia baik, ikhlas, tulus, dia tak soal, tak ada masalah. Kebetulan dia dapat kakaknya Iklimah yang cantik. Turun lagi perintah Allah untuk menyelesaikan kasus ini. Perintahkan anak-anakmu untuk berkurban. Maka Qabil sebagai seorang petani, dia berikanlah kurbannya hasil pertanian yang tidak baik. Bapak Ibu, Bapak punya satu tandan pisang barangan, yang Bapak kasih ke tetangga yang mana? Sisir yang mana? Yang paling atas atau paling bawah? Ya, kalau ada mangga, mangga sebelah masjid maksudnya. Ada mangga, kita ambil mangga itu, ada yang besar, ada yang sudah kuning masak, ada yang belum begitu masak, masih mengkal-mengkal. Yang kita kasih ke tetangga yang mana? Ternyata itu watak manusia, Bapak Ibu. Ibu-ibu nih di lemarinya banyak baju, dan banyak baju yang sudah tak kepakai. Kalau baju yang tak kepakai itu baju yang dia tak suka lagi memakainya, diminta orang, ada masalah tidak? Nggak ada. Tapi yang dia paling suka, paling senang itu kalau pakai baju itu bertambah cantiknya. Oh ya ma, salah cuci aja laundry itu bisa mengamuk dia sejadi-jadinya itu. Jadi Qabil tuh begitu, dia kasih yang tak elok, dia kasih yang tak bagus. Habil dia tulus, dia kasih hewan kurban yang terbaik. Bapak Ibu perhatikan ayat itu, Al-Maidah 27, Allah langsung mengeksekusi. Apa kata Allah? Fatuqubbila min ahadihima, diterima kurban yang satu, walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima kurban yang lain. Jadi Bapak Ibu, kita bisa berkata dari ayat ini, berapa kita yang berkurban ini? Apakah kurban kita ini pasti diterima Allah? Nanti dulu. Ayat itu mengatakan ada kurban yang diterima, ada kurban yang tidak diterima. Kurban Qabil tidak diterima Allah, kurban Habil diterima oleh Allah. Apa akibat dari itu?
Qabil berkata, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Dijawab oleh Habil, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya Bapak Ibu, disitulah kita menemukan tragedi. Apa kata Habil yang diceritakan Al-Quran? Wahai abangku, kalau engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, wa ma'ana bibasid, aku tidak akan membalas, lalu aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu juga, tidak. Di situ ada kepasrahan dari diri seorang Habil. Apa pesannya, Pak? Ini kalau dalam relasi kita dengan manusia lain ada hal yang tidak berkenan, kita boleh nuntut balas. Itulah kisos. Apakah kisos penganiayaan atau kisos pembunuhan? Dicungkilnya mata awak sebiji, awak cungkil juga mata dia sebiji. Tahu bahwa cungkil itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa Melayu itu. Cungkil. Itu boleh, Pak, satu-satu masih boleh, memang itu dia. Bahkan kalau diri kita disakiti kita tak minta balas, itu dari sisi fikih tak benar. Dari fikih tak benar. Ada hukum dibunuh saudara kita, kita berhak menuntut agar pembunuh itu dihukum bunuh. Itu namanya kisos, setara. Tapi kalau kita memilih untuk memaafkan, itu jauh lebih baik. Nah, tapi dalam konteks keluarga, Habil mengajarkan satu ajaran yang amat penting. Dalam keluarga itu tak elok saling membalas, tak elok saling menghancurkan, tak elok saling menghabisi. Habil memilih untuk tidak membalas perlakuan abang kandungnya terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Untuk tidak memperpanjang konflik dendam di dalam keluarga itu. Dia tak mau balas. Pada akhirnya ada penyesalan pada diri Qabil, penyesalan karena dia menyadari betapa bodohnya dirinya dibanding dengan seekor burung. Kenapa? Karena ketika dibunuhnya adiknya, dia tak tahu mau buat apa dengan adiknya itu, mau diapakan. Sampai Allah mengutus seekor burung, burung itu mengkorek-korek tanah, dia pun dapat pelajaran, lalu dimakamkannya lah adiknya sendiri, dan dia penuh penyesalan. Tapi pelajaran penting di situ Bapak Ibu, Allah katakan, membunuh seorang manusia tanpa ada hak itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Membunuh satu manusia tanpa hak sama dengan membunuh seluruh manusia. Menjaga kehidupan satu manusia sama dengan menjaga kehidupan seluruh manusia. Makanya kalau orang hukum Bapak Ibu, mana lebih bagus seorang hakim membebaskan orang yang salah ketimbang menghukum orang yang tak bersalah. Dalam dunia hukum, lebih baik membebaskan orang yang bersalah karena bisa jadi hakimnya salah dalam membuat putusan, ketimbang menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Karena tidak boleh orang yang tidak bersalah itu dihukum. Tapi kalau dia salah membuat putusan sehingga orang bebas, itu kalau dibanding dengan dua peristiwa itu masih lebih mending ketimbang dia menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan. Apa pelajaran penting dari peristiwa kurban yang pertama ini? Bapak Ibu, kepatuhan pada syariat. Yang kedua, ketakwaan. Ketakwaan itu orang berkurban tanpa berpikir panjang. Saya tak menyebut ada contoh nyata, tapi ada juga nya orang ketika dia mau berkurban, dia keliling kota Medan dulu.
Setiap masjid dia berhenti, setiap masjid dia berhenti. Masjid ini berapa? 19, up 19. Masjid sana berapa? 2 juta. Masjid sana berapa? 21. Masjid sana berapa? 22. Oh, masjid ini berapa? 24, 25. Dicarinya yang paling murah. Kalau memang kesanggupannya hanya sebatas itu, tak apa. Tapi kalau dia punya banyak duit, tapi dicarinya kurban yang paling murah itu tidak benar. Karena kita disuruh memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kurban itu intinya bagaimana hewan yang disembelih dagingnya nikmat, lezat untuk disantap. Nah, peristiwa yang kedua itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga menarik pesannya as-sofat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Bapak Ibu, ada perbedaan ya antara cinta ayah dengan cinta ibu kepada anaknya. Kalau bapak-bapak tak setuju nanti boleh protes. Tapi saya mau bilang ayat ini, kenapa ayat itu menyebut falamma balagha ma'ahu sa'ya? Ketika Ismail sa'ya, udah bisa melakukan usaha yang kecil-kecil. Nah, ambilkan peci ayah, nah ambilkan koran itu, anaknya udah bisa melakukan itu. Anaknya bisa dibawa main, anaknya bisa dibawa jalan-jalan. Disitulah perintah Allah untuk mengorbankan anaknya. Kita bisa bertanya, kenapa Allah tidak perintahkan itu pada saat Ismail lahir? Ketika Ismail lahir, kenapa tidak langsung turun perintah untuk disembelih? Kenapa ditunggu anak tuh udah bisa lari, bisa berjalan, bisa melakukan usaha-usaha? Bapak Ibu, pertanyaannya begini, Bapak-bapak, apakah Bapak-bapak sudah tumbuh rasa cinta kepada anaknya pada saat anaknya berada di alam rahim? Seberapa besar cinta seorang ayah kepada anaknya yang baru lahir, lalu berbanding nanti ketika anaknya tumbuh besar. Cinta seorang ayah berjalan seiring dengan pertumbuhan sang anak. Cinta seorang ibu sejak berada di alam rahim, dia merasakan ada janin, di situ tumbuh cinta. Apa buktinya Ustadz? Ini buktinya jelas. Kalau seorang istri yang sedang hamil diponis oleh dokter, ini mungkin Pak Dokter Mahdi banyak pengalaman. Kata dokter, ini nggak bisa dua-dua selamat, harus salah satu, maknya atau anaknya. Ketika ditanya sang ibu, apa pilihan sang ibu? Dia minta siapa yang diselamatkan? Anaknya. Kalau ditanya suaminya, siapa yang minta diselamatkan? Istrinya, walaupun tak tahu entah dalam mulutnya saja itu. Tapi hakikatnya begitu Pak, hakikatnya begitu. Saya mengalaminya Pak, saya mengalami. Anak saya itu dalam kondisi kritis, dari rumah sakit biasa dibawa ke rumah sakit besar. Saya pangku di dalam kijang. Apa kata istri saya? Ya, kalau harus memilih, selamatkan anak ini, biar aku yang pergi. Jagalah anak ini sebaik-baiknya. Tapi kalau awak ditanya, awak pengen istri awak yang selamat, karena anak ini pun belum tahu awak. Kira-kira begitulah. Itu memang alami sekali. Maka Allah tidak perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya saat lahir, tidak. Dilihat anak tuh mulai besar, bisa diajak main, bisa dibawa-bawa kemana-mana, bisa diajak untuk bermain-main yang membuat orang tuanya terhibur. Disitulah baru perintah Allah. Makanya bunyi ayat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Anaknya pun sudah bisa bercakap. Cemana pendapatmu nak? Karena dalam mimpiku aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Qala ya abatif al-ma tu'mar. Ya ayahku, kerjakan. Ini Bapak Ibu ada pelajaran penting. Apa pelajaran penting? Kurban itu adalah wujud kecintaan kepada Allah. Wujud kecintaan dalam makna hidup ini, kita sebenarnya dihadapkan pada pilihan-pilihan itu. Mana sesungguhnya yang kita cintai? Harta kita, keluarga kita,
rumah kita, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya mana pilihan-pilihan yang kita berikan. Nabi Ibrahim lulus dengan pilihan itu. Allah tidak minta kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan kambingnya yang banyak, karena Nabi Ibrahim tak suka itu. Nah, Allah tidak minta kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan hartanya, karena tidak dicintai oleh Nabi Ibrahim. Tapi Allah minta mana yang paling dicintai. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibu bapak sudah kena gejala cinta dunia, cinta terhadap harta, maka cepat-cepat disedekahkan harta yang dicintai itu, agar dia tidak menjadi saingan. Senang kali dengan mobil, apa mobilnya? Katakanlah Alphard tuh, senang, udah sedekahkan aja udah. Kalau mau terbebas dari itu, Bapak Ibu, jangan mencintai harta. Karena kalau kita mencintai harta, Allah akan minta pertanggungjawaban mana sesungguhnya yang paling kita cintai. Nah, ada pelajaran yang tersembunyi. Kenapa yang disebut itu hanya Ibrahim dan Ismail? Di mana Sarah? Di mana Hajar? Karena nanti Bapak Ibu, Ibrahim istrinya yang pertama Sarah, istrinya yang kedua Hajar. Dari Hajar lahirlah Ismail, dari Ismail lahirlah nanti terus ke bawah Abdul Muttalib, Abdullah, lalu Muhammad. Dari anaknya Ishak lahir 19 nabi. Jadi semuanya keturunan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu disebut bapak agama tauhid. Tapi tidak disebut di situ Hajar. Itu memang nasib ibu-ibu lah. Ibu-ibu, kalau anak ibu pintar bagus, yang disebut siapa? Ayahnya kan, bukan maknya. Oh, anak ayah, anak si anu, yang disebut bapaknya. Makanya wajar saja kalau pada ayat itu tidak nampak Hajar. Tapi dalam tafsir itu dijelaskan bagaimana Ibrahim, Ismail, dan Hajar adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah, orang-orang yang penuh ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan dilupakan kurban ini adalah perwujudan keikhlasan sebuah keluarga. Kalau bapak berkurban sendiri, istri tak tahu, anak tak tahu, itu keliru, itu salah. Maka kurban ini sebenarnya bentuk perintahnya kepada keluarga. Ketika mau berkurban, seorang ayah bilang kepada istrinya, "Mama, berapa uang kita ada di tabungan?" Istrinya bilang, "Alhamdulillah Pak, uang kita di tabungan ada 500 juta. Kecil kali, ada 1 miliar. Kalau 1 miliar Mama, berapa kita bisa berkurban? Semua anggota dalam keluarga ini bisa berkurban, maka mereka satu keluarga, 1 lembu. Itu amat sangat pantas. Uangnya 1 miliar, uangnya ratusan juta, kurbannya hanya 1 bagian, 2.400.000. Maka itu tidak melambangkan kecintaannya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kurban ini nggak ada nisabnya, beda dengan zakat. Kalau begitu apa ukurannya? Kita sendiri. Maka Nabi mengatakan, man wajada sa'ah, siapa yang memiliki kelapangan, ukurlah kelapangan diri kita. Tapi hati-hati, kita ada duit, ada rezeki, tapi menurut kita sulit, kita susah, kita sempit. Awas, nanti Allah akan menyempitkan kita karena kita merasa diri kita tidak pantas untuk berkurban. Makanya yang dilihat itu pada pribadi kita masing-masing. Man wajada sa'ah, siapa yang memiliki kelapangan, falam yudah, dia tidak berkurban. Nabi bilang, fala yuqaribanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami. Mama, berapa uang kita yang ada, Ma? Kata istrinya, Pak, uang kita tinggal 10 juta. Kalau 10 juta untuk kebutuhan kita bulan Juli bagaimana? Aman Pak. Kalau begitu dari 10 juta berapa kesanggupan kita untuk berkurban? Hanya 1 bagian Pak.
kata istrinya. Kalau hanya satu bagian, berarti inilah kurbannya yang minimalis, dan itu menurut hadis Nabi cukup menjadi kurban satu keluarga. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, kita belum terbiasa dan belum membiasakan diri, maka daftar orang yang berkurban tidak ada bunyinya satu keluarga nggak ada. Semuanya pakai nama pribadi. Malah Bapak Ibu, saya kemarin ada pengajian di Komplek Pemda Tanjung Sari, itu dapat laporan, tapi bukan jamaah di situ, dia jamaah luar, pernah tinggal di situ, ngajinya tetap di situ. Dia laporkan, Ustadz, di tempat saya daerah Jamin Ginting itu ada nama-nama peserta kurban malah anak-anak. Saya bilang, kok bisa anak-anak? Ternyata cara berpikir mereka, kurban itu giliran. Ayahnya udah, emaknya udah, anak paling tua udah, anak nomor 2 udah, sekarang anak yang paling koci masuklah namanya. Inilah yang keliru itu. Kurban itu pada satu keluarga. Kalau bisanya satu bagian, cukup keluarga A. Tapi karena uangnya banyak, satu keluarga itu bisa 2, bisa 3, silakan, tak ada soal. Itu yang bagus. Dari kasus Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, tekanannya pada keluarga. Maka seorang ayah berkata, tahun ini alhamdulillah kita bisa berkurban 3 bagian. Tahun ini kita bisa berkurban 1 bagian saja. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah pada tahun depan. Dan ada yang lebih penting Bapak Ibu, ketika itu keluarga, maka masing-masing meneladani sikap-sikap Ibrahim, sikap-sikap Ismail, sikap-sikap Hajar sebagai hamba-hamba yang pasrah. Ternyata Bapak Ibu, keluarga yang pasrah kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Buktinya ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar pasrah kepada Allah, Allah ganti Ismail dengan kibas, sehingga selamatlah dalam kebahagiaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, kurban pada masa Nabi Muhammad itu dimensi sosialnya tinggi. Maka Nabi Muhammad berkurban, ini kurban Muhammad, ini kurban umat Muhammad. Bahkan Nabi berkurban untuk orang yang tak bisa berkurban. Dimensi sosialnya, Pak. Jadi inilah yang mau kita tangkap, dimensi sosial dari ibadah kurban itu. Maka Nabi hanya mengecam orang yang memiliki kelapangan, kemampuan, tidak mau berkurban, itu dikeluarkan dari kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kurban pada masa Nabi itu nuansa kepedulian terhadap orang lain, kepada fuqara, terhadap masakin, itu sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Maka kurban kita akan dinikmati oleh banyak orang. Disinilah kita perlu menata kurban kita menjadi lebih baik. Saya kemarin juga Bapak Ibu ada dapat pertanyaan, ternyata katanya, saya tidak tahu dalam kasus kita ya, tapi banyak di tempat lain Ustadz, orang diberi kurban tapi orang itu malah tidak tahu mau melakukan apa dengan kurbannya. Dia tak punya uang sama sekali, mau beli bumbu kari, bumbu rendang, apalagi bumbu kuah belangong, tak ada duit dia. Tak ada duit dia, Pak. Mau apa dia mau beli? Dia hanya berpikir bagaimana merebus daging kurban nih. Disinilah kita sarankan panitia mempertajam matanya. Harus ada klasifikasi fukaro yang benar-benar miskin, itu harus diberikan tambahan. Apa tambahannya? Kalau kulitnya kita jual, juallah kulit itu. Walaupun kurban belum selesai, kita sudah bisa taksir berapa harga kulit, lalu uang dari jual kulit itu balikkan lagi kepada mustahik kurban yang betul-betul tingkat kesusahannya lebih berat.
Atau kalau boleh ibu-ibu Al-Amin, karena ibu-ibu Al-Amin nih Pak luar biasa hebat kalau perkara berimpak bersedekah, luar biasa hebat. Ada ibu-ibu Al-Amin, ada ibu-ibu koperasi, gabunglah ibu-ibu nih kalau bisa buatlah bumbu-bumbu kari, bumbu-bumbu rendang tuh. Untuk penerima yang miskin, yang fukara, betul-betul fakir, betul-betul fukara, mereka dapat daging kurban, mereka dapat juga bumbu kari. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, muhajirin membuat sesuatu yang berbeda dan membuat orang yang menerimanya menjadi lebih tersenyum. Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Dan untuk persoalan kontroversi Idul Adha, mana yang harus kita ikut? Saya mau jelaskan begini. Pertama, dalam data sejarah, perbedaan ini bukan hanya terjadi kali ini saja. Catatan sejarah pada 1436 Hijriah atau 24 September 2015 itu malah perbedaannya unik sekali. Apa? Justru pemerintah dan Arab Saudi yang menetapkan 24 September 2015 sebagai hari raya Idul Adha itu sama pemerintah dengan Arab Saudi. Muhammadiyah malah menetapkannya pada tanggal 23 September 2015. Dan pada saat itu Bapak Ibu, Muhammadiyah banyak dikritik oleh bukan saja orang Muhammadiyah sendiri, tapi bukan saja oleh orang luar, orang Muhammadiyah sendiri mengkritik majelis tarjih yang saat itu memutuskan 23 September. Dan itu tidak sama dengan Arab Saudi. Tapi pemerintah pada waktu itu sama dengan Arab Saudi. Nah, ini berbeda dengan tahun ini. Tahun ini pemerintah menetapkan Idul Adha 10 Dzulhijjah, berarti 1 Dzulhijjah pada tanggal 1, kita 10 Juli Idul Adha, 1 Juli berarti 1 Dzulhijjah. Jadilah dia hari raya pada hari Minggu. Muhammadiyah menetapkan pada hari Sabtu. Kalau hari Sabtu berarti Arafahnya hari Jumat, kalau hari Minggu berarti Arafahnya pada hari Sabtu. Apa pasalnya? Bapak Ibu sekalian, di dunia ini atau dalam konteks kajian keislaman, hari ini ada 3 yang dirujuk dalam menetapkan Ramadankah atau Zulhijjahkah. Pertama, merujuk kepada model Muhammadiyah yang melakukan hisab. Bagi Muhammadiyah, wujudul hilal itu cukup untuk menetapkan bulan baru. Jadi kalau Zulhijjah bukan ditetapkan pada tanggal 9. Kalau bulan Zulhijjah penetapannya pada tanggal 1. Kalau sudah ditetapkan tanggal 1, tinggal hitung 10 ke depan pada sebagai hari raya, 9-nya berarti puasa. Jadi yang ditetapkan 1, maka sidang isbatnya kemarin pemerintah menetapkan 1 Dzulhijjah pada tanggal 1 Juli. Bagi Muhammadiyah dengan metode hisab yang penting wujudul hilal. Nampak bulan baru dengan teknologi, dengan hitung-hitungan itu cukup menjadi bukti sudah masuk bulan baru. Bagi pemerintah yang banyak mengikut kepada pendapat-pendapat, memadukan pendapat ormas, Nahdlatul Ulama, Wasliyah dan sebagainya, maka tetap yang sebagaimana kita ketahui yang dilihat itu adalah ru'yah. Imkanur ru'yah, bagaimana benar-benar melihat hilal itu. Ini yang berbeda. Karena melihat hilal ada kriteria. Sekarang ada kriteria baru, itu sampai 3 derajat. Jadi Bapak Ibu kalau dilihat, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu sama Pak.
Kenapa sama? Karena kriterianya sudah disamakan. Ya, disamakan. Pada ukuran 3 itulah baru bisa dilihat, disitulah baru bisa ditetapkan. Kalau tidak terlihat, maka digenapkanlah dia menjadi 30. Nah, pendapat yang ketiga, sebagaimana beredar di media sosial, itu dilihat Mekah. Dilihat Mekah. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengatakan, melihat Mekah ini tidak kuat argumentasinya. Kenapa tidak kuat? Karena memang setiap negara memiliki matlak, tempat terbit, memiliki syuruk yang berbeda-beda. Tidak mungkin disamakan. Itu catatan yang pertama. Makanya berkembang di media sosial, kalau mau mengikut Makkah, kata Ustadz Abdul Somad, kita sholat zuhurnya jam berapa, Pak? Jam berapa? 15. Kalau kita ngikut Mekah, kapan kita sholat zuhur? 15:30. Nah, kalau begitu, itu jawaban Ustaz Somad lucu-lucu lah. Kita nggak mungkin mengikut Mekah. Dan harus diperhatikan, ya, dalam beragama itu yang dilihat adalah di mana kita berada. Makanya baik Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama tidak pernah mempertimbangkan Makkah itu untuk memutuskan kapan memulai ibadah. Enggak, Pak. Yang dipertimbangkan tetap kapan terlihat hilal, itu saja. Makanya ada kalanya Muhammadiyah cocok dengan Arab Saudi, ada kalanya pemerintah cocok, ada kalanya tak cocok. Tapi sama sekali apa yang terjadi di sana tidak pernah dijadikan pertimbangan dalam menentukan kita beribadah. Dan itu logis. Bapak puasa di Medan, berangkat ke Jakarta. Ketika Bapak buka puasa, Bapak ikut jadwal Medan atau jadwal Jakarta? Jakarta. Jakarta, Pak. Makanya ada cerita yang lucu. Waktu haji, berangkatnya pagi. Ada jamaah yang tidak mensetel jamnya, Pak, dan tidak tahu dia berada di mana. Begitu dia lihat jamnya sudah pukul 12 lewat 30 menit, di dalam pesawat dia sholat zuhur, dia tayamum, dia segala macam. Padahal saat itu pesawat entah di atas mana, entah di atas India kah, entah di atas manakah, wallahu alam. Tapi karena ditengoknya jamnya waktu di Sumatera Utara, udah masuk waktu sholat, dia pun sholat zuhur. Sampai di Madinah 45 menit setelah itu barulah azan zuhur. Mana yang harus diikut? Tentu ketika berada di Madinah. Jadi sekarang ketika kita berada di Indonesia, maka yang kita ikut itu adalah matlaknya Indonesia. Kapan nampak bulan di Indonesia untuk menunjukkan 1 Zulhijjah, disitulah kita ikut. Jadi Bapak Ibu, yang mau ikut Muhammadiyah silakan. Nggak ada yang salah juga. Mau mengikut perhitungan pemerintah silakan, karena semuanya punya logikanya masing-masing. Tapi mengikut Saudi itu argumentasinya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Ada ceritanya begini, Pak. Bapak Ibu, kalau puasa Arafah mengikut orang wukuf, kira-kira orang di Sorong itu puasa Arafahnya kapan? Berapa selisih Irian Jaya dengan Arab Saudi? Ada orang yang menghitung, Pak, 6 jam, 6 jam, Pak. Kalau dihitung itu, orang Sorong sudah berpuasa, ya, orang bukan, kalau diikut wukuf, itu nanti baru mulai wukuf di Arafah, di Sorong itu sudah berbuka. Di sana orang mulai puasa, di Mekah baru mulai, masih jam 12 malam. Ada selisih yang sangat jauh dan itu tidak mungkin untuk mengikut itu. Oleh karenanya Bapak Ibu, perbedaan ini tidak mesti membuat kita
berpecah, enggak usah. Bapak Ibu boleh pilih masing-masing. Kepada BKM juga boleh menetapkan mana yang mau dipilih. Ya, itu prinsipnya. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih memilih apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Kenapa? Bapak Ibu, jangan juga kita gelap mata, Pak. Jangan juga gelap mata. Apa makna gelap mata? Pemerintah itu sebenarnya hanya menerima putusan akhir. Yang bekerja itu adalah ormas-ormas Islam di berbagai daerah. Ormas Islam di berbagai daerah masing-masing melihat bulan karena metodenya adalah metode ru'yah. Ketika dilaporkan, lihat di sana, maka pemerintah tinggal memutuskan saja. Itulah lewat Menteri Agama diputuskan kapan 1 Zulhijjah, tarik mundur, tarik maju ke depan, disitulah kita 10 Zulhijjah. Tapi kalau Bapak Ibu mau dia puasanya pada hari Jumat, wukuf karena sekarang ini tahun ini Haji Akbar, silakan saja, tak ada soal. Malah saya sekarang sedang mencari bukti, ada yang mengatakan Bapak, Buya Hamka pernah katanya, tapi saya mengatakan ini saya belum menemukan referensinya. Saya baru baca saja. Buya Hamka ketika puasa sunat melihat prosesi wukuf, tapi pada saat sholat dia mengatakan mematuhi pemerintah. Dan itu tak ada soal. Kenapa? Persoalannya hanya ibadah sunat. Tidak mesti harus dipertentangkan. Silakan saja. Tinggal lagi kalau masjid ingin membuat buka puasa bersama, masjid BKM boleh mengumumkan karena masjid menetapkan salat Idul Adha pada hari Minggu, maka puasa Arafah kita tanggal 9 Sabtu sore kita buka puasa bersama. Masjid BKM boleh menetapkan itu. Sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu silakan pada pilihan masing-masing. Yang penting jangan sempat tak puasa Arafah. Kenapa? Siyamu yaumi Arafah. Puasa Arafah itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Insya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.